Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rombe Pasang, Stambuk A41118082. Saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang 9 pendekatan dalam manajemen kelas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 9 pendekatan dalam manajemen kelas. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter memandang bahwa manajerial kelas sebagai suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Pendekatan otoriter menawarkan ada 5 strategi yang dapat diterapkan dalam manajemen kelas. Yang pertama, menetapkan dan menegakkan peraturan. Yang kedua, memberikan perintah atau pengarahan dan pesan. Yang ketiga, menggunakan teguran. Yang keempat, menggunakan pengendalian dengan mendekati. Yang kelima, menggunakan pemisah dan pengucilan. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi adalah pendekatan yang memandang manajemen kelas sebagai proses pengendalian perilaku peserta didik. Berbeda dengan perilaku otoriter yang menekankan perilaku guru yang manusiawi. Bentuk-bentuk intimidasi itu seperti hukuman yang kasar, ejekan, hinaan, paksaan, ancaman, menyalahkan. Pendekatan intimidasi berguna dalam situasi tertentu dengan menggunakan teguran yang keras. Yang ketiga, pendekatan permisif. Pendekatan permisif adalah pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan siswa. Pendekatan permisif sedikit penganjurannya. Pendekatan ini kurang menyadari bahwa sekolah dan kelas adalah suatu sistem sosial yang memiliki pranata-pranata sosial. Dalam hal ini, guru dan peserta didik menyandang hak dan kewajibannya. Pendekatan permisif adalah bentuknya yang murni tidak produktif diterapkan dalam situasi atau lingkungan sekolah dan kelas. Namun, disarankan agar guru memberikan kesempatan kepada para siswa atau para peserta didik melakukan urusan sendiri apabila hal itu berguna. Yang keempat, pendekatan buku masak. Pendekatan buku masak adalah pendekatan terbentuk rekomendasi berisi daftar hal-hal yang harus dilakukan atau yang tidak harus dilakukan oleh seseorang guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah manajemen kelas. Pendekatan buku masak ini tidak dijabarkan atas dasar konsep yang jelas, sehingga tidak ditemukan prinsip-prinsip yang memungkinkan guru menerapkan secara umum pada masalah-masalah lain. Kelima yaitu pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional adalah pendekatan yang mendasarkan kepada pendirinya bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar masalah manajerial kelas. Pendekatan ini berpendapat bahwa manajerial yang efektif adalah hasil perencanaan pengajaran yang bermutu. Dengan demikian, peran guru dalam merencanakan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap peserta didik. Para penganjur pendekatan instruksional dalam manajemen kelas mempunyai potensi mencapai 2 tujuan utama manajemen kelas. Tujuannya itu adalah: yang pertama, mencegah timbulnya masalah manajerial, dan yang kedua, memecahkan masalah manajerial kelas. Yang keenam yaitu pendekatan pengubahan perilaku. Pendekatan pengubahan perilaku didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi behaviorisme. Prinsip utama yang mendasari pendekatan ini adalah perilaku merupakan hasil proses belajar, di mana prinsip ini berlaku baik bagi perilaku yang sesuai maupun yang tidak sesuai perilaku yang menyimpang. Pendekatan pengubahan perilaku dibangun atas dasar 2 asumsi utama, yaitu yang pertama, 4 proses dasar belajar. Yang kedua, pengaruh kejadian-kejadian dalam lingkungan. Tugas guru adalah menguasai dan menerapkan
4 prinsip dasar belajar. Prinsip tersebut adalah penguatan positif, hukuman, penghentian, dan penguatan negatif. Ada 2 macam pendekatan untuk penguatan yang berselang waktu pendek, yaitu penjadwalan selang waktu dan penjadwalan rasio. Penjadwalan selang waktu adalah pendekatan yang dipergunakan oleh guru mendorong siswa setelah batas waktu tertentu. Misalnya, guru yang menggunakan penjadwalan selang waktu akan mendorong seseorang siswa setiap jam. Dan penjadwalan rasio yaitu adalah pendekatan yang digunakan oleh guru mendorong siswanya setelah suatu perbuatan terjadi beberapa kali. Misalnya, guru yang menggunakan penjadwalan rasio ini akan mendorong siswanya. Ketujuh yaitu tentang pendekatan iklim sosio dan emosional. Pendekatan iklim sosio dan emosional dalam manajemen kelas berkarakter pada psikologi penyuluhan klinikal dan karena itu memberikan arti yang sangat penting pada hubungan antara pribadi. Pendekatan ini dibangun atas dasar asumsi manajemen kelas yang efektif dan pengajaran yang efektif sangat tergantung pada hubungan yang positif antara guru dan peserta didik. Kleiser mengemukakan ada 8 langkah untuk membantu peserta didik mengubah perilakunya. Yang pertama, secara pribadi melibatkan diri dengan siswa, menerima siswa tetapi bukan kepada perilakunya yang menyimpang, menunjukkan kesediaan membantu siswa memecahkan masalah. Yang kedua, perilaku siswa menangani masalah tetapi tidak menilai atau menghakimi siswa. Yang ketiga, membimbing siswa mengikatkan diri dengan rencana yang telah dibuatnya. Yang keempat, membantu siswa membuat penilaian atau pendapat tentang perilakunya yang menjadi masalah itu. 5. Membantu siswa merencanakan tindakan yang lebih baik. Jika perlu, berikan alternatif. Bantulah siswa membuat keputusan sendiri berdasarkan penilaiannya atas alternatif itu sendiri. Yang keenam, mendorong siswa sewaktu melaksanakan dan memelihara keterkaitannya dengan rencana tersebut. Yang ketujuh, tidak menerima pernyataan maaf siswa apabila siswa gagal meneruskan keterkaitannya. Bantulah ia memahami bahwa ia sendirilah yang harus bertanggung jawab. Yang kedelapan, memberikan kesempatan kepada siswa merasakan akibat wajar dan perilakunya yang menyimpang, tetapi jangan menghukumnya. Kedelapan, pendekatan proses kelompok. Premis utama yang mendasari pendekatan proses kelompok didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan sekolah berlangsung dalam lingkungan kelompok, yakni kelompok kelas. Yang kedua, tugas kelompok guru adalah menciptakan dan membina kelompok kelas yang efektif dan produktif. Yang ketiga, kelompok kelas adalah suatu sistem sosial yang mengandung ciri-ciri yang terdapat pada semua sistem sosial. Yang keempat, pengelolaan kelas oleh guru adalah menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang menunjang terciptanya suatu belajar yang menguntungkan. Yang kesembilan itu adalah pendekatan elektrik. 2 syarat yang perlu dikuasai oleh guru dalam menerapkan pendekatan elektrik, yaitu yang pertama, menguasai pendekatan-pendekatan manajemen kelas yang berpotensi seperti pendekatan pengubahan perilaku, penciptaan iklim sosio-emosional, proses kelompok, dan yang kedua, dapat memilih pendekatan yang tepat dan melaksanakan prosedur yang sesuai dengan baik dalam masalah-masalah manajemen kelas. Menurut M. Endang T. Raka Joni 1983-43. Oke, demikian pemaparan dari saya mengenai tentang 9 pendekatan dalam manajemen kelas. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan dimaklumi ya. Saya dari Serambi Pasang. Terima kasih. Bye-bye.